Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersiapkan kegiatan seleksi P3K agar dapat bersaing dengan rekan-rekan guru yang lain, tentunya para peserta tes harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Salah satu dengan mempelajari kisi-kisi seleksi P3K dan latihan-latihan soal tes seleksi guru P3K. Berikut soal P3K yang kami sajikan secara cepat dan tepat karena berasal dari sumber yang terpercaya. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu, Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Nah, A. Menegur dokter tersebut. B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. C. Membiarkan yang penting pelaksanaan tercapai. Jawabannya saya kasih waktu 1 detik. Langsung saja kita buka. Jawabannya B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Nah, pembahasan. Nah, posisi Anda pada saat ini yaitu sebagai seorang asisten yang harus profesional dan berdedikasi dalam membantu tugas dokter. Namun, di sisi lain, posisi Anda sebagai pelayan kesehatan juga harus memperhatikan betul-betul kesehatan dan keselamatan pasien serta SOP atau standar operasional prosedur. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah: yang pertama, A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam menunjukkan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dalam dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, saya beri waktu 1 menit. Ya, jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah, mengingat bahwa sekolah berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Terus yang ketiga, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik. Kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? Yang pertama, A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Kasus pada soal ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak terkait seperti ketua RT atau tokoh masyarakat setempat. Nah, jawabannya B ya. Lanjut soal nomor 4. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah: A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Ya. Saya beri waktu 1 detik untuk mengerjakan. Ya. C.
Jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena dalam menghadapi sebuah kritikan, alangkah baiknya untuk mencermati kritikan tersebut, karena dengan mencermati kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak, sehingga kita dapat melakukan perbaikan. Nah, lanjut soal nomor 5. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Nah, pilihan yang pertama, saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Lanjut. C. Karena ada petugasnya masing-masing atau guru BK, sebaiknya saya diam saja. Nah, saya beri waktu 1 detik dari sekarang. Kita buka, jawabannya adalah B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidaknya merokok. Pembahasan untuk memberikan contoh perilaku yang baik, guru saja tidak cukup dan harus didukung oleh seluruh warga sekolah bersama seluruh komponennya dan menjadi tauladan. Lanjut soal nomor 6. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Yang A. Membiarkannya. B. Menegurnya supaya keluar dari tempat rapat. C. Membiarkannya menerima telepon. Saya beri waktu 1 detik untuk mengerjakan. Ya, cukup. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena Anda berada pada posisi sebagai ketua rapat. Seorang ketua rapat harus mempunyai wibawa, tegas, tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Membiarkannya menerima telepon merupakan jawaban yang paling tepat, karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon penting dari keluarga, rekan kerja atau pihak yang lain. Lanjut, soal nomor 7. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Fasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. Ya, langsung saja jawabannya adalah B. Kenapa B? Pembahasan. Sebagai seorang guru tidak hanya sekedar memantau tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Lanjut soal nomor 8. B adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai seorang guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Membimbing V
untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal? Jawabannya adalah C. Pembahasan. Prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi, di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. 9. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah: yang pertama, A. Kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankan setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena sebagai guru yang berkompeten, baiknya Anda dapat berkoordinasi dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan. Nomor 10 atau yang terakhir, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Nah, daya tampung sekolah Anda 120 siswa, kebetulan calon siswa urutan ke 120. Ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya, kalau dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah, hal apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menerima keponakan kepala sekolah meskipun pendaftarnya lebih dulu calon siswa lain. B. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya beri waktu 1 detik. Nah, jawabannya adalah C. Kenapa? Nah, segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Nah, berikut latihan soal P3K yang saya sajikan. Nantikan soal-soal latihan yang lain. Nah, untuk dapat menerima notifikasi soal dari saya, silakan like, subscribe, dan share. Nah, terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.